Halo, selamat pagi. Kembali lagi kita ketemu di channel A3S di mana kita bisa berbagi informasi. Kali ini informasi saya paparkan tentang hewan berdasarkan kelompoknya. Sebenarnya informasi ini saya ambil dari buku SD. Tapi siapa tahu kalian di sini pengunjung viewer dari A3S ingin tahu kelompok-kelompok binatang, ayo silakan. Dan ada beberapa juga saya ambil dari Wikipedia. Silakan bisa cari di Wikipedia untuk lebih detail. Saya paparkan informasi ini hanya di permukaannya saja, hanya sekedar informasi umum ya. Lalu jika ada nanti pengucapan yang salah atau pemaparan yang valid informasinya atau kurang valid informasinya, silakan komen di bawah ini, silakan dikoreksi karena saya juga terima koreksian. Seperti yang kalian tahu bahwa saya juga tidak sepintar yang kalian bayangkan ya, karena saya masih terus belajar dan terus belajar. Baiklah, sebelum kita ke slide selanjutnya, silahkan di subscribe channel ini. Kenapa? Agar channel ini tetap bertahan hidup, karena kehidupan dari channel ini adalah jika kalian mengunjungi video-video yang dibuat oleh channel A3S. Oke, sekali lagi terima kasih. Semoga kalian menyukai video ini. Hewan berdasarkan kelompoknya. Here we go. We go to next slide. Ini dia yang pertama, kelompok mamalia. Bukan mamarika ya, tapi mamalia. Mamalia ini biasanya dikatakan binatang menyusui, atau mamalia adalah kelas hewan vertebrata. Dalam bahasa Indonesianya adalah hewan yang bertulang belakang, yang terutama dicirikan oleh adanya kelenjar susu yang pada betina menghasilkan susu sebagai sumber makanan anaknya. Kalian tahu contoh hewan yang dikelompokkan ke mamalia? Ayo, siapa yang tahu? Ya, kamu benar. Sapi, kerbau, macan, dan lain-lain. Baiklah, kita ke kelompok yang berikutnya, yaitu kelompok reptil. Kelompok reptil ini biasa disebut binatang yang merayap. Pasti tahu dong binatang-binatang yang merayap. Ayo siapa yang tahu? Yes, ular ya. Contohnya kadal, cicak, ular, kura-kura, iguana, atau gecko. Nah, sebenarnya cicak ini hampir sama dengan gecko ya, tapi gecko agak lebih besar tubuhnya. Panjangnya bisa sampai berapa sentimeter gitu, mungkin bisa sampai 50 sentimeter. Nah, sebagian juga binatang reptil ini ada yang dipelihara oleh manusia. Mungkin kalian juga salah satu yang mencintai binatang reptil ya. Bisa jadi kalian mau melihara kura-kura atau iguana ya. Oke. Selanjutnya adalah kelompok amfibi atau amfibia, hewan yang hidup di dua alam, yaitu bisa hidup di air maupun di darat. Ayo, apa ini? Siapa yang tahu? Yes, exactly. Kodok alias katak, salamander. Biasanya ini di luar negeri ya, jarang ditemukan di Indonesia, atau mungkin sulit ditemukan di Indonesia. Kalau yang belut ini pasti kita temukan di Indonesia. Baik, kelompok selanjutnya kelompok aves atau kelompok burung ya. Pasti tahu dong ciri-ciri burung, pasti memiliki bulu dan sayap. Kelompok ini juga jenis hewan yang bertulang belakang. Fosil tertua burung ditemukan di Jerman dan dikenal sebagai
Arcteryx. Contoh dari burung ya nggak usah saya sebut juga, kalian udah pasti tahu ya. Ada burung gereja, ada burung unta, penguin, dan lain sebagainya. Lalu kelompok selanjutnya adalah kelompok Pisces atau ikan. Namanya Pisces. Pisces itu ikan ya. Ikan adalah anggota vertebrata atau hewan yang bertulang belakang yang hidup di air dan bernapas dengan insang. Contohnya adalah ikan mas yang kalian pelihara maupun kalian makan, ikan lele juga kadang kalian pelihara dan kadang juga kalian makan, dan banyak ditemukan ikan lele di warung pecel lele dan lain-lain. Baiklah, untuk kelompok yang hewan yang bertulang belakang, kelompoknya sudah dipaparkan. Dan kelompok serangga ini adalah kelompok yang tidak bertulang belakang, kelompok yang tidak memiliki tulang belakang dan umumnya berkaki. Ini kaki ya, umumnya berkaki 6 kalau serangga, berdasarkan buku Big Science Primary 2. Dan contoh-contohnya yaitu adalah nyamuk, capung, lalat, kupu-kupu, dan lain-lain. Ya, saya rasa sudah cukup sekian pemaparan dari pengelompokan hewan. Yang tadi ada hewan mamalia, reptil, hewan aves atau burung, hewan Pisces atau ikan, dan kelompok satu lagi adalah kelompok amfibi yang hidup di dua jenis, di darat maupun di air. Terima kasih. Jika kalian menyukai video ini silahkan di like, dan saya berharap kalian mensubscribe channel A3S ini supaya channel ini selalu hidup dan bisa memberikan informasi-informasi yang bermakna, berguna untuk kalian semua. Terima kasih, thank you and goodbye for now.